Fed rahasia di balik uang dunia. Dari Pulau Jekyll sampai utang Amerika yang tidak ada habisnya. Saya memegang uang kertas yang bertuliskan Federal Reserve Note. Kalian tahu tidak siapa yang sebenarnya menciptakan uang ini dan siapa yang mengendalikannya. Perjalanan ini menelusuri klaim-klaim dalam buku The Secrets of the Federal Reserve karya Eustace Mullins, sebuah buku yang lahir ketika penyair Ezra Pound mendorong seorang peneliti muda ke perpustakaan Kongres dengan satu pertanyaan, apa itu Federal Reserve? Babak I, peringatan Jefferson. Buku ini dibuka dengan kekhawatiran Thomas Jefferson dari tahun 1901, serahkan kekuasaan uang kepada bank swasta dan kebebasan akan hilang. Sejak awal berdirinya Amerika bergulat dengan satu hal, negara melawan bank sentral. Babak 2, Pulau Jekyll, 1910. Menurut buku itu, sebuah kereta malam rahasia meluncur keluar dari Hoboken. Senator Nelson Aldrich, Paul Warburg, Frank Vanderlip, orang-orang terkait JP Morgan, tanpa nama belakang, tanpa wartawan, tanpa catatan resmi. Mereka bertemu di Jekyll Island Club untuk membuat sketsa tatanan moneter baru. Babak 3, rencana yang disamarkan. Buku itu mengatakan mereka tahu bank sentral tidak akan pernah laku di Amerika. Jadi mereka mengganti namanya The Federal Reserve System. Bank-bank regional untuk kesan desentralisasi, namun seperti yang Mullins katakan, kendali berpusat di New York. Babak Fifth, kampanye nasional. Mullins menyebutnya rencana Aldrich yang dikemas ulang. Universitas-universitas dilibatkan. Pamflet didanai, opini dibentuk. Politik terpecah pada tahun 1912, Woodrow Wilson naik. Pada tahun 1919, Undang-Undang Federal Reserve menjadi hukum. Babak Fifth, sidang Pujo dan perusahaan uang. Kongres menyelidiki konsentrasi kekuatan keuangan. Tapi dalam catatan Mullins, struktur intinya tetap tidak tersentuh. Apakah itu pengawasan sungguhan atau sandiwara? Babak Sis, perang, depresi, dan utang. Mullins berpendapat kebijakan The Fed membantu membiayai Perang Dunia II, memperbesar dinamika krisis 1929, dan mengayunkan negara antara inflasi, deflasi, dan utang federal yang terus meningkat. Sebelum tahun 1913, utang kecil, beberapa dekade kemudian, triliunan. Menurutnya, uang berbasis bunga mengunci publik dalam ketergantungan abadi. Babak Gleis, hubungan London. Buku itu menuduh pemegang saham awal Federal Reserve Bank terkait kembali dengan rumah-rumah internasional, terutama London, mengajukan pertanyaan sulit, apakah Amerika berdaulat secara finansial? Klimaks, siapa yang mengendalikan uang? Tesis Mullins lugas. Federal Reserve tidak benar-benar federal, cadangannya tidak seperti yang dibayangkan publik, dan sistemnya bukan lembaga publik seperti yang banyak diasumsikan. Apakah ini melindungi rakyat atau bank? Penutup, sejarah bukan hanya tentang presiden dan perang, ini tentang siapa yang mengendalikan kredit. Jika Anda mengendalikan uang suatu negara, Anda membentuk takdirnya. Mau lebih?